Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang hormati, webinar kita hari ini sesi yang kedua masih dengan ibu kita, yaitu Ibu Inung atau Ibu Sri Hidayati. Yang mohon maaf, Bu Inung hari ini malam ini masih ada di jalan dan insya Allah akan segera bergabung dengan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu Bu Inung, nanti agenda kita hari ini pertemuan atau seri yang kedua, di situ ada 2 orang yang mengangkat tangannya atau raise hand. Namun sebelumnya kita awali pertemuan pada hari ini seperti biasa. Kita awali dengan berdoa agar pertemuan kita pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dengan mengawali pertemuan hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Yang kedua, kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya agar cinta kita kepada air tetap terjaga. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita mulai dengan pembahasan kita pada hari ini, ini ada Ibu Waudi Amra ingin bertanya. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Gimana Ibu? Ada mau yang tanyakan atau bagaimana? Amrawati. Oh, sebenarnya mana Ibu? Iya. Ibu, Bapak Ibu yang dihormati, sebelumnya kami sampaikan bahwa Kamil atau Tombel Kamil ini sudah ada di PMN dan insya Allah sudah terdaftar di PMN. Kamil ini saya kami perkenalkan lebih dahulu. Kamil adalah singkatan dari
komunitas guru agama Islam melek literasi. Itu harapannya adalah kita sebagai agama itu bisa menguasai literasi, baik literasi dunia maya maupun literasi yang tidak hanya sekedar membaca saja. Awalnya komunitas ini adalah dari pemberakasan dari Bapak Ibu yang ikut PPKB di Kementerian Agama yang ada di akun Siaga. Nah, kemudian dari pemberakasan dari Bapak Ibu yang tergabung dalam PPKB Pedagogik yang salah satu materinya adalah salah satu hasil akhirnya adalah modul ajar. Dari situ kemudian kami berusaha apa yang kami dapatkan dari Kementerian Agama tidak hanya berhenti, tapi kami ingin berusaha tetap belajar dan terus belajar. Yang awalnya hanya guru SMP kemudian berkembang menjadi guru SD, SMP sampai SMA atau SMK. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan sertifikat. Kami sampaikan, baru saja kemarin kami mendapat informasi dari Kepala BBGP Jawa Tengah yang kaitannya dengan komunitas belajar atau pembel yang diakui untuk dinilaikan dalam RHK atau kinerja. Yang diakui mengeluarkan sertifikat memang bukan PMM. Yang mengeluarkan sertifikat adalah pembelnya. Tetapi yang diakui yang dinilaikan dalam kinerja Bapak Ibu guru yang ada di PMM itu yang terdaftar atau ada di dalam PMM. Dan insya Allah pembel kamil itu sudah terdaftar di PMM. Jadi kalau Bapak Ibu buka PMM kok ada kamil, berarti itu yang diakui. Siapa yang berhak untuk menilai kinerja tetap kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah itu akan melihat sertifikat panjenengan itu diakui atau tidak setelah melihat yang ada di PMM. Jadi Bapak Ibu bisa menunjukkan, ini loh, anggota saya sudah ada dalam PMM, ada komunitas yang namanya komunitas kamil. Memang kami ini khusus untuk guru agama Islam saja. Memang kami membuat kami ini memang sebagai tempat diskusi untuk Bapak Ibu yang ngaspol sebagai guru pendidikan agama Islam, baik di tingkat SD, SMP, sampai SMK atau SMA. Dan salah satu dari keinginan dari BBGP atau PMM itu tidak berhenti sampai di situ saja. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Ibu Inung, semata-mata jangan hanya untuk mencari sertifikat. Jadi sertifikat nomor 2 yang pertama kita belajar bagaimana mengembangkan diri kita, dan kebetulan ada kesempatan di PMM ini. Kali ini kita memang belajar menelaah atau modul ajar. Kedepannya insya Allah kita akan terus mencoba lagi apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam, utamanya di Indonesia. Baik, kami sudah diskusi dengan Ibu Inung. Ini kaitannya yang sekarang sedang atau sedang berkembang adalah modul ajar yang ada di PMM, dan insya Allah rencananya untuk minggu ke depan kali ini dua sesi ini kita memang spesialis menelaah modul ajar. Insya Allah minggu ke depannya, minggu depan, insya Allah kita seminggu sekali, minggu seri yang ketiga itu kita akan menelaah modul ajar yang akan kita pakai untuk observasi kelas yang sudah Bapak Ibu semua kemarin sudah didiskusikan dengan kepala sekolah terkait dengan
observasi kelas yang akan Bapak Ibu upload di dalam PMM sekaligus yang nanti akan observasinya akan dilihat oleh kepala sekolah atau dilihat oleh kepala sekolah. Seperti kita ketahui dalam PMM itu kita sudah memilih praktek pembelajarannya itu kan kemarin ada 6 gitu. Ada budaya positif, umpan balik konstruktif, ada instruksi yang aktif, instruksi pembelajaran maupun ekspektasi pada peserta didik. Nah, di sini itu nanti Bapak Ibu akan belajar dengan Inung perangkat yang akan kita upload itu seperti apa. Karena memang di Jawa Tengah, di Kementerian Agama Indonesia, karena ini adalah Institut Nasional, itu yang menguasai PAI, Pendidikan Agama Islam, ya Kementerian Agama. Kami mencoba, kenapa kami mengajak Ibu Inung atau Ibu Siti Nurhayati, karena Bu Inung itu bisa berkolaborasi melalui Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan. Jadi Bu Inung itu diakui di Kementerian Agama dan diakui juga di Kementerian Pendidikan. Karena selain dia sebagai instruktur masuk khusus di Kementerian Agama, beliau instruktur atau pemateri di Kementerian Pendidikan. Dia adalah fasilitator guru penggerak, fasilitator pengajar praktek, jadi yang mengisi, yang membidangi atau yang memberikan pemahaman kepada para calon pengajar praktek. Bahkan yang paling sampai sekarang, beliau adalah fasilitator kurikulum IKM, implementasi kurikulum merdeka. Sampai sekarang dia juga masih menjadi fasilitator bagi sekolah penggerak. Jadi Bu Inung ada di Kementerian Agama, juga ada di Kementerian Pendidikan. Maka kami memilih Bu Inung karena di Kementerian Agama kan di Kementerian Pendidikan banyak yang tidak menguasai spesialis kita, yaitu Pendidikan Agama. Bapak Ibu, hari ini agenda kita adalah kita akan melihat Bapak Ibu yang ingin men-share RPP, kemudian nanti akan ditelaah oleh Bu Inung. Nah, kemarin ini sambil menunggu Bu Inung, katanya Bu Inung belum bergabung. Saya ingatkan sebentar, saya sampaikan sebentar bahwa nantinya di dalam PMM Bapak Ibu itu akan terkait dengan nah ini nanti insya Allah saya kami sampaikan dalam platform Merdeka Mengajar itu nanti ada lembar informasi observasi. Sini saya sampaikan. Ini ada panduan dan instrumen observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi nanti ini ada panduan trik observasi kelas bagi guru baik di tingkat sekolah yang akan SD, SMP, maupun SMA yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu kemarin sudah memilih salah satu indikator observasi kelas. Nah, di sini kira-kira apa yang akan dilihat? Nah, ini saya sampaikan forumnya ini yang membuat adalah kepala sekolah. Nah, di sini sudah ada nama sekolah, nama guru, kelas berapa, temanya apa, informasi apa. Ini sama saja. Kemudian di sini
ada checklistnya. Apa yang fokus di observasi kepala sekolah memang 3 hari jam penuh. Tetapi pada bagian-bagian tertentu yang akan dinilai. Sebagai contoh, ini saya sampaikan satu saja ini. Observasi kelas yang di sini poinnya atau topiknya yang Bapak pilih, poinnya adalah pada keteraturan suasana kelas. Maka yang akan dilihat di sini fokus utamanya adalah aktivitas kita ya. Ini melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Aktivitas guru yang dinilai adalah bagaimana guru memanggil murid dengan menyebut namanya atau bagaimana guru menyampaikan harapan positif, serta guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Karena yang di sini yang dilihat itu kan poin kepada bagaimana guru mengatur suasana kelas. Maka poin penilaiannya itu seperti ini, termasuk kepala sekolah atau penilai yang ditunjuk oleh kepala sekolah akan melihat kita mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuan pada murid. Kemudian bagaimana guru menyediakan beragam peran kelompok dalam kelompok bagi anggota yang terlibat anggota kelas. Guru mengajak murid untuk berinteraksi dan beraktif dalam kelompok. Ini berbagai macam aktivitas yang ada belum dilakukan atau belum efektif maupun dilakukan dan efektif. Penelitian akan dilakukan oleh kepala sekolah pada saat observasi dapat guru. Mencapai ini kan Bapak Ibu harus membuat RPP. RPP yang seperti apa yang insya Allah akan kita bahas minggu depan lagi. Kepada fokus utama kita hari ini adalah kita akan membahas RPP. Nah, ini kebetulan mungkin ada Bapak Ibu yang bagi masalah sekarang sudah ada Bu yang siap, satu tadi belum siap, dan dia nanti siap untuk berbagi RPP yang nanti akan dilihat oleh Ibu Inuk. Bukom sehat, saya bukom sehat, bukom sehat saya nggak hadir ya, bukom sehat, bukom sehat. Bu Hamzah mungkin ada? Siap, Bu Hamzah? Kalau tidak mungkin ada yang mau memaparkan RPP-nya untuk dilihat oleh Ibu ini. Ada Bapak Ibu? Bu Hamzah kelihatannya masih belum bergerak. Sudah bergerak, belum bergerak hari ini. Bu Komsyah, bisa mendengarkan saya, Bu Komsyah? Ya Ibu, maaf, sinyalnya masih agak itu Bu, masih ada suara hujan. Ya, Bu Komsyah bisa ya menempatkan perangkatnya, saya sampaikan. RPP yang kemarin Ibu? Ya, yang modul ada yang D, yang dengan saya bantu share. Bu, ngapunten. Silakan Bu Komsyah, kami bersekat untuk memaparkan RPP yang panjenengan buat.
Monggo Bu Hamsa, siapa-siapa akan disimak oleh Bapak Ibu semua. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pengurus komunitas belajar Kamil GPAI, juga teman-teman semua yang hadir di malam hari ini. Sebenarnya ini sama-sama untuk saling belajar ya Bu, sama yang tadi disampaikan oleh Bu Herni. Ini saya bikin untuk modul ajar kelas 8, karena kebetulan saya mengajar di kelas 8 SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Sebelumnya di kami di kelas 8 itu sudah sampai ke bab ke-7, yakni tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Kalau yang sebelumnya adalah di materi bab 6 itu anak-anak kelas 8 itu sudah menghafal di bagian materi bab tentang umatan dan saton dengan metode yang saya ajarkan kepada anak-anak kelas 8 itu dengan metode tutor sebaya, hampir dari satu kelas, karena kebetulan satu kelas rombel di kami itu ada kurang lebih 12 sampai 15 anak. Di bab yang sebelumnya anak-anak sudah sebagian sudah berhasil melalui metode pembelajaran tutor sebaya ini. Sedangkan untuk di modul ajar yang berikutnya, yakni yang di bab 7, yaitu mengenai tentang meyakini Nabi dan Rasulullah, yaitu menjadi generasi digital yang berkarakter. Di sini modul ajar yang saya bikin, yang saya buat itu yang dipaparkan, yang di share screen sama Bunda, itu dari yang pertama adalah identitas awal, terus ada isi dari kelas, materi, terus fase, elemen mapelnya, karena ini berkaitan dengan generasi digital yang berkarakter, itu rum-rumnya adalah ilmu akhlak. Berikutnya adalah kompetensi awalnya. Di sini untuk menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasulullah dengan benar, serta meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, dan memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital yang benar, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya, serta terbiasa meladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sarana prasarana yang ditujukan di pembelajaran materi bab ini, yaitu yang pertama adalah gawai, yang kedua laptop, ketiga adalah akses internet, keempat buku teks, terus ada juga materi yang akan disampaikan, dan model pembelajarannya yang saya bikin adalah dengan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning yang terintegrasi dengan metode pembelajaran berdifferensiasi. Sedangkan untuk profil pelajar Pancasila yang ditampilkan di sini adalah yang pertama beriman kepada dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, kedua bergotong royong. Sedangkan target untuk peserta hidupnya yaitu umum, sehingga tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar atau anak yang berkebutuhan khusus dalam kelas kami. Berikutnya adalah tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran di sini saya menggunakan dengan sama apa yang di dalam buku PAI, buku kurikulum Merdeka, yaitu dengan menggunakan melalui metode Inquire and Share. Jadi diharapkan nanti di sini anak-anak itu bisa itu yang hanya seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya, bahwa ini adalah itu tahap berpikir dan
pair itu adalah tahap untuk berpasangan, share juga untuk tahap berkelompok. Yang di sini saya menggunakan dengan metode think, pair, and share atau yang dikenal dengan TPS. Lalu melalui model pembelajaran berbasis masalah juga di sini juga dilibatkan. Dan yang ketiga adalah melalui pembelajaran berbasis itu juga nanti di materi ini anak-anak akan menghasilkan project yang mana dibuat melalui PT dengan aplikasi Canva yang akunnya dari mereka anak-anak sendiri. Terus yang kedua adalah untuk kompetensi intinya pemahaman bermakna dan yang ketiga pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran mulai seperti biasa ada pemantik-pemantik yang harus kita gali untuk anak-anak itu bisa mengingat memori di mana yang kelas sebelumnya itu sudah mengenal pengertian tentang iman. Nah, di sini di kelas 8 itu membahas tentang iman kepada Rasulullah. Maksudnya. Ini untuk pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama ini saya mewajibkan untuk di pelajaran saat itu adalah menggunakan atau membawa HP karena sebelumnya memang sekolah itu tidak membolehkan untuk membawa HP kecuali kalau guru atau pelajaran itu membutuhkan untuk kebutuhan yang tertentu. Nah, di situ pas ketika mata pelajaran awal ini saya sebelum dimulai di mata pelajaran sebelumnya pas setelah ulangan itu anak-anak sudah tak kasih tahu bahwa nanti pertemuan ke depan itu kalian diperbolehkan untuk membawa HP karena di sekolah kami tidak lepas dari yang namanya gadget ibu bapak. Jadi anak-anak itu kalau ketika disuruh bawa HP responnya senang gitu. Jadi meskipun di rumah sudah seharian dengan HP, tapi ketika di sekolah untuk diperbolehkan untuk membawa HP itu seperti rasanya itu ada hiburan untuk mereka. Nah, di pertemuan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa anak-anak nanti mempersiapkan sebelum untuk membawa HP dan siapkan untuk aplikasi Canva dari rumah sudah di-download. Barangkali memang di rumah itu belum ada kuota mencukupi, di sekolah boleh untuk mendownload di sekolahan boleh karena ada wifi yang tersedia oleh sekolah. Nah, setelah itu saya membuka pembelajaran itu dengan memantik pertanyaan tentang terkait dengan menjadi generasi digital. Nah, ini Bapak Ibu yang saya tadi jelaskan terkait dengan model think, pair, and share. Jadi sama mungkin apa yang dirasakan sama Bapak Ibu guru sebelumnya, bahwasanya ketika guru PAI itu kan bukan hanya sebagai mengajar dengan ceramah saja, tetapi di zaman yang di abad 21 yang dikenal dengan century skills, maka tren pembelajaran juga harus disesuaikan dengan pembelajaran yang terpadu, yaitu blended learning. Pembelajaran terpadu ini yang mengintegrasikan penggunaan tentang teknologi dalam pembelajaran, yang mana harapannya teknologi ini bisa menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang kreatif dan inovatif. Nah, pembelajaran model TPS ini yang saya sering ucapkan kepada anak, kita akan belajar tentang TPS. Jadi anak-anak itu ketika mendengarkan TPS itu bukan think, pair, and share, tapi tentang tempat pemilihan suara. Nah, jadi anak-anak tuh mau belajar TPS Bu. Nah, gitu. Jadi anak-anak baru mengenal tentang TPS itu di kelas 8 ini sebelumnya. Jadi modul pembelajaran TPS ini yang dikembangkan oleh Spencer Kagan dari United States Amerika Serikat itu ada 3 Bapak Ibu.
Yang pertama adalah yang tadi saya di awal dijelaskan mengenai tentang tahap berpikir. Di sini akan bekerja dengan teman-teman satu kelompoknya mengenai tentang tahap berpikir awalnya bagaimana. Terus yang kedua, yaitu tahap untuk berpasangan dengan teman kelompoknya. Dan yang ketiga adalah share, untuk saling bisa berbagi dengan antar teman kelompoknya. Lalu implementasinya bagaimana? Nah, yang pertama yaitu dengan pemodelan teks. Jadi pas ketika pembelajaran awal, anak-anak itu biasanya kan di buku PAI itu kan ada gambar ya, ada gambar di halaman slide depan. Terus ada juga biasanya ada pantun dan ada bacaan. Nah, anak-anak itu untuk bisa membaca terlebih dahulu apa yang sebenarnya akan kita bahas untuk di tema pada minggu ini gitu. Jadi ini dokumentasi yang saya ambil di kelas 8, di mana anak-anak itu lagi membaca tema yang sedang akan kita bahas, dan ada beberapa anak yang sedang fokus di HP-nya. Nah, yang kedua adalah implementasi untuk yang tahap kedua, yaitu tahap penggalian ide. Gimana? Penggalian ide ini merupakan tahap penentuan tema. Jadi sebelum ini pastinya Bapak Ibu sudah menentukan anggota kelompoknya dulu ya Bapak Ibu. Anggota kelompoknya dibagi untuk keperluan ada pembagiannya. Jadi di tahap kedua ini adalah penggalian ide, di mana anak-anak yang suka membaca itu adalah apa ya namanya, sebagai yang memotori dulu. Oh, saya suka membaca nih. Sedangkan yang saya baca tema hari ini adalah tentang ini. Nah, anak-anak yang suka membaca itu, mereka akan lebih cepat memberikan idenya kepada ketua kelompoknya gitu. Terus yang ketiga adalah tahap diskusi. Nah, tahap diskusi inilah yang kadang itu merupakan tahap penting bagi setiap kelompok, karena di dalam setiap kelompok itu memiliki ide-ide yang mana kadang saling bertentangan antara teman satu kelompoknya dengan kelompok yang lain. Nah, ini adalah saya ambil dokumentasinya ketika dalam pembelajaran di tahap ke-3 dan ke-4, yaitu ketika model diskusi dan observasi. Suasananya mereka ketika belajar dengan menggunakan gawai, anak-anak itu ketika dengan HP malah mungkin sebelum-sebelumnya anak-anak itu karena sudah jenuh dalam arti pembelajarannya itu monoton dengan ceramah-ceramah terus. Ketika pembelajaran yang berkualitas, maka anak-anak itu tidak akan jenuh Bapak Ibu. Jadi ketika membawa HP pun, HP itu untuk membuat tugas presentasinya, mereka berimajinasi dan berinovasi dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi, dan untuk yang di tahap kelima, yaitu tahap penulisan laporan, dan keenam itu adalah tahap presentasi. Nah, di tahap kelima dan 6 ini, seperti yang sudah Bapak Ibu kadang sering lakukan, ketika sudah diskusi, sudah observasi, terus yang menuliskan laporan apa saja yang kurang di dalam PPT-nya itu, maka anak-anak ketika ada revisi itu menerima masukan-masukan dari berbagai teman kelompok yang lainnya. Dan presentasinya pun mereka mendapatkan apresiasi dari masing-masing kelompok. Ketika mereka membuat pembelajaran melalui PPT aplikasi Canva, mereka jauh lebih hebat, lebih imajinasinya lebih di luar kita begitu. Kadang saya aja sempat kalah dengan anak-anak. Kadang kita yang diajari sama mereka, kadang kayak gini, harusnya kalau misalkan kayak gini PPT-nya boleh sekali. Jadi kita memberikan pembebasan kepada anak-anak untuk berkreativitas. Mungkin untuk
pembelajaran di bab 7 ini, untuk pertemuan pertama ini itu yang bisa saya lakukan di kelas 8 di SMP saya, dan alhamdulillah itu sudah menunjukkan keberhasilan mereka dalam membuat aplikasi, dalam membuat PPT yang ada di aplikasi Canva, dan materinya pun tersampaikan dengan anak-anak. Dan di situ ketika selain presentasi terjadinya tanya jawab, itu pun hasil dari aplikasi PowerPoint tadi itu di-share kan kepada bisa di media, bisa di YouTube, dan bisa juga di story WA atau apapun yang mana mereka menghasilkan kreativitas ini. Ini adalah salah satu dokumentasi pembelajaran yang sempat saya foto, jadi saya sempat izin sama anak-anak untuk bisa mengambil fotonya, karena memang satu kelasnya ada 12-15 anak, jadi masih bisa terkondisikan. Mungkin kalau yang kelasnya lebih dari anak-anak itu, mungkin Bapak Ibu bisa membentuk kelompoknya dengan sesuai dengan kondisi masing-masing. Mungkin begitu Bapak Ibu dan Bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan saya ke depan. Begitu. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Bunda. Terima kasih Bu Hamzah Nur Hayati. Beliau adalah guru SMP swasta, berkeinginan untuk memberikan yang terbaik bagi siswanya, khususnya pada kurikulum ini. Kurikulum saya menyampaikan belajar bersama dengan metode yang menyenangkan, yaitu PPS, berpikir, kemudian berkelompok, pasangan, dan kelompok. Nah, di sini di dalam pengembangan RPP atau modul ajar yang disampaikan oleh Bu Homsyati ini juga menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin sudah sempat kita bahas bersama Bu Inung kaitannya dengan RPP. Nah, mungkin sebelum kita serahkan kepada Bu Inung, betul, alhamdulillah Bu Inung sudah hadir tengah-tengah kita. Ya, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dulu. Ya, ini ada yang gabung di sini. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dulu sebelum kita serahkan kepada Bu Inung. Ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Inung? Nggak ada? Ada Ibu? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita serahkan kepada tanggapan saya, kepada Bu Inung untuk menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Homsyah. Sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengenal siapa itu Bu Inung, kami sampaikan. Bu Inung yang hadir pada hari ini, beliau adalah data dari Bu Inung. Bu Inung, narasumber hari ini yang insya Allah 3 kali bertutur sesi membersama kita semua. Nama aslinya adalah Siti Nur Hidayati, matematika ini.
Beliau bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Selain itu, beliau juga dosen di Universitas NU Al-Ghazali Cilacap. Dari Banyumas, Cilacap, juga sampai ke rumahnya dalamnya Sukaraja. Kemudian ini alamat rumahnya ada di Gria Sukaraja Permai, Blok A28 Sukaraja Banyumas, Jawa Tengah. Jadi Bu Inung itu memang biasa untuk bergerak ke sana kemari. Jadi tadi saya dan cucu WA-nya Bu Inung itu masih ada di jalan di tengah kemacetan dalam posisi mau pulang ke rumah membersamai kita pada webinar Kamil malam hari ini. Terakhir beliau adalah doktor atau S3, jadi nama lengkapnya Siti Nur Hidayati. Riwayat pendidikannya, beliau SD Negeri Ketumpring Banyumas, asli Banyumas. MTS-nya itu di Islamiyah, sekarang di Ma'arif, sekarang namanya Ma'arif di situ. MAN Kebumen, IAIN Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar S2-nya, pernah juga di Brisbane, Australia. Kemudian ada juga pernah belajar di UNU Surakarta, termasuk di Pradita University Jakarta. Pengalaman beliau selain sebagai guru SD, MTS, SMP, SMK, bahkan SMA, dari semua ini sudah beliau lalui. Pernah di MTS, pernah di SMP, SD, SMP, SMK, SMA, dan sekarang menjadi dosen. Beliau juga pengawas, selain jadi dosen juga sebagai pengawas, dan sekaligus ini yang menarik, Direktur Lembaga Pengembangan Mutu Madrasah dan Sekolah di Indonesia di tahun 2021 sampai sekarang. Pengalaman beliau itu narasumber bagaimana mulai 2013 media pembelajaran sampai PKB. Juga narasumber TOT pendidikan inklusi. Selain sebagai pengajar, beliau juga sebagai narasumber sebagai penguatan kompetisi pengawas di Pusdiklat Keagamaan Kelima. Jadi saya mengenal ilmu itu ketika TOT Instruktur Nasional Kurikulum 13, kemudian kemarin terakhir bertemu pada saat diklat penguatan kompetensi pengawas di BPK. Narasumber BPT, nah ini yang kaitannya dengan kurikulum merdeka, narasumber PSP Kurikulum Merdeka dari tahun 2021 sampai sekarang, sekaligus fasilitator implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Itu beliau diakui di Kemenak sekaligus di Kementerian Pendidikan. Anugerahnya banyak sekali. Yang terakhir adalah anugerah selain guru terbaik tingkat nasional dan pengawas, juga narasumber presenter terbaik di University of Malacca Malaysia tahun 2023 kemarin. YouTube beliau ini media belajar bersama Inung Hidayati, Instagram dan Facebooknya. Jadi beliau juga ada aktif di akun media sosial. Demikian keterangan singkat Bu Inung yang kemarin belum sempat Bapak Ibu mendengarkan Bu Inung. Kami persilakan berikutnya untuk Bu Inung menyampaikan materi pada malam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat semuanya, dan yang paling penting bahagia. Jangan sampai malam hari ini tertekan ya. Merasa tertekan, aduh harus ikut webinar gitu. Itu namanya belum bahagia. Jadi puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga saat kita diberi kesehatan itu, ini adalah anugerah yang paling utama, yang paling besar ya.
kita bisa beraktivitas, beribadah, dan yang paling penting adalah bisa bertemu dengan ibu bapak semuanya di sini. Mohon maaf, tadi saya memang terkena macet ya, jadi nggak bisa mau cepet gimana pun juga. Saya sudah saya juga akhirnya sholat maghribnya di jamak karena terjebak macet ya. Dari sebelum maghrib sampai rumah sudah isya, berarti kan di jamak itu ya, walaupun di jalan niat sholat tapi tetap tidak bisa sholat dengan sempurna gitu ya. Bersyukurlah Bapak Ibu yang baik-baik saja, tidak mengalami yang seperti itu. Kalau di daerah Jakarta sudah biasa ya, hampir tiap hari seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini, mudah-mudahan tadi sudah bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Homsa. Selamat ya Ibu Homsa, Ibu Homsa Nurhayati. Lagi-lagi namanya mirip-mirip ya. Nama Nurhayati, Nur Hidayat itu memang nama yang sangat banyak ya. Jadi banyak sekali gitu. Murid-murid kita juga di kelas pasti selalu ada Nur Hidayatinya atau Nur Hayatinya begitu. Bu Harni, terima kasih sudah mengkondisikan saat saya tidak bisa hadir dari tadi ya. Dan saya pastikan ini hadir di sini sepertinya memang orang-orang yang istiqomah nih. Dari kemarin saya lihat nama-namanya masih tetap konsisten ya di sini ya, istiqomah. Dan mudah-mudahan ada newcomer ya, pendatang baru yang kemarin nggak ikut, sekarang ikut. Mudah-mudahan nanti akan menghangatkan suasana. Pak Ade Irawan juga sudah hadir di sini yang kemarin menjadi narasumber. Mudah-mudahan nanti juga banyak memberikan kontribusi ya, terutama untuk Bu Homsa ini yang tadi menyampaikan modul ajarnya. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana saya selalu sampaikan pada setiap kali webinar, Bapak Ibu, tujuan utama adalah untuk untuk menimba ilmu gitu ya, saling share gitu, saling share. Seperti tadi kata Bu Homsa, ada think, pair, and share gitu ya. Kita juga seperti itu. Sebentar, ini ada yang masuk. Oke, baik. Saya lanjut ya. Ada kiriman GoFood. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, untuk modul memang untuk paradigma sekarang ini kan kita sangat mudah untuk mengambilnya sebetulnya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu tidak usah terlalu dipusingkan dengan perangkat pembelajaran yang mungkin modanya beda sama RPP ya. Karena semuanya sudah tersedia, tinggal Bapak Ibu ATM ya, ATM saja. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu lantas tidak bisa membuat. Ini penting, harus bisa. Kenapa? Karena berbeda. Membuat RPP artinya mengetahui tentang kerangka, mengetahui tentang alur, mengetahui tentang filosofisnya itu apa gitu. Kemudian kenapa kok harus begini begitu gitu ya. Itu pentingnya di situ. Jadi saat kita membuat modul ajar sendiri tentu akan lebih lebih terjadi konflik gitu, konflik-konflik dalam diri kita yang menyebabkan justru di situ ada critical thinking begitu. Critical thinking, kemudian literasi begitu ya. Nah, itu di situ. Makanya masih beruntung orang-orang yang membuat modul ajar dibanding dengan yang hanya mengambil dari orang lain begitu. Nah, kemudian tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Homsa, bagus sekali Bu Homsa ya, best practice-nya sudah jalan ini. Dan saya kira juga Bu Homsa ini sudah banyak pengalaman ya, sesuai dengan realita yang ada sekarang ini bahwa teknologi informasi itu sebuah keniscayaan Bapak Ibu.
Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang masih melarang menggunakan HP, mungkin perlu ditinjau kembali. Mungkin bukan melarang ya, tetapi lebih mengkontrol gitu. Kalau melarang itu sepertinya sulit karena memang ini era digital. Tetapi dengan pengontrolan yang lebih ketat itulah yang mendekati tepat begitu ya. Tapi kita bedakan dengan di pesantren ya. Di pesantren memang berbeda gitu ya. Tapi kalau di luar pesantren kan masih sangat memungkinkan. Jadi konteksnya kita adalah di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya mendengar saat saya masih di jalan, Bu Homsa tadi menyampaikan modulnya sudah berdiferensiasi, namun saya tadi agak terperanjat gitu saat Bu Homsa menyampaikan bahwa anak-anak baik-baik semua gitu. Baik-baik saja artinya tidak ada yang berkebutuhan khusus gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan yang berkebutuhan khusus itu tidak baik-baik gitu ya, bukan itu. Maksudnya dalam kondisi yang normal begitu. Nah, apakah kondisi yang normal menurut pandangan mata sesaat begitu ya, itu tidak mencerminkan diferensiasi? Bapak Ibu, coba tulis di kolom chat ya. Tulis di kolom chat biar kita interaktif. Coba, apakah yang menurut pengamatan Bapak Ibu tadi tidak ada anak berkebutuhan khusus, itu artinya tidak ada diferensiasi di situ? Coba ditulis di kolom chat. Saya ingin jawabannya. Ini malah ditanyakan sertifikat. Dapat sertifikat enggak? Ya dapat pasti. Bu Herni nanti urusannya ya. Oke, ini chat tadi. Coba ditulis di kolom chat. Apakah diferensiasi itu salah satu cirinya adalah ada anak yang berkebutuhan khusus, Bapak Ibu? Belum ada yang menjawab ya. Mungkin langsung menjawab pakai suara, boleh? Boleh Bapak Ibu menjawab pakai suara? Boleh? Udah harus Ibu kalau menurut saya. Ya, tidak harus ya. Oke, baik. Terus barusan yang menjawab siapa? Bu Hamzah? Ya Bu. Bu Hamzah ya. Oke, baik. Iya, tidak harus ya. Yang lainnya idem ya. Idem Tito. Yang lainnya sama juga ya. Iya, ini penting Bu Herni. Jadi kita tidak akan ada habisnya membahas tentang diferensiasi karena ini ruhnya kurikulum merdeka. Jadi yang lain-lain itu bisa mungkin bisa dipelajari dengan mudah, tetapi yang pembelajaran diferensiasi ini memang butuh belajar terus menerus begitu. Butuh belajar terus menerus. Maka dari itu ini prioritas betul ini dalam kurikulum merdeka. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada Bapak Ibu bahwa seperti normal semua juga anak-anak kita itu tetap mereka pasti memiliki kompetensi yang berbeda, kemudian cara belajar yang berbeda atau gaya belajar yang berbeda, dan lingkungan yang akan membuat mereka itu sungguh berbeda. Ya, jadi diferensiasi itu kan bercirikan itu tadi. Dari sisi pemahaman materi itu pasti berbeda. Anak satu dengan yang lainnya. Ini memang sering diabaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi seolah-olah sama pasti sama begitu. Tidak ya. Ini akan menunjukkan sangat diferensiatif gitu. Dari sisi gaya belajar pastinya berbeda. Nah, tadi Bu Homsa sudah menampilkan beberapa metode ya, sudah bagus itu. Ada TPS ya, think, pair, and share. Kemudian ada juga tadi pembelajaran berbasis project ya, Bu Hamsa ya, berbasis project. Ada juga tadi yang lainnya, ada berapa saya dengar tadi. Itu sudah bagus untuk memfasilitasi anak-anak yang berbeda itu tadi. Jadi
beragamnya metode atau model atau teknik Bapak Ibu dalam mengajar itu sesungguhnya sudah salah satu bagian dari cara Bapak Ibu memfasilitasi diferensiasi, begitu ya. Itu salah satu upaya Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang tidak disadari, tetapi itu sudah bagian dari memfasilitasi, seperti itu. Nah, kemudian yang jadi PR-nya tadi ya, yang nanti mungkin akan ditanggapi balik oleh Bu Herni. Bagaimana Bu Herni membedakan anak-anak yang sepertinya tampaknya sama karena tidak ada yang berkebutuhan khusus, sehingga menjadi berdiferensiasi. Itu nanti dijelaskan ke teman-teman, biar praktek baiknya itu juga dibagikan kepada teman, begitu. Tentunya Bu Homsa ini kan sudah melakukan assessment dulu ya Bu Homsa ya, di awal, bahwa akhirnya terlihat hasil anak-anak tidak terlalu banyak beragam, begitu. Itu hasil assessment tentunya. Memang kalau kita melakukan assessment dulu, kita jadi tahu bahwa oh iya ternyata anak-anak dalam satu kelas ini sangat beragam, sangat bervariatif, begitu. Sangat bervariatif. Sehingga nanti yang bervariatif itu tadi diperlakukan atau di treatment dengan berbagai metode sesuai dengan kecenderungannya. Jadi metode-metode yang akan Bapak Ibu tampilkan di modul itu artinya metode yang direkomendasikan dari hasil assessment Bapak Ibu. Ini ya kata kunci. Metode-metode yang Bapak Ibu gunakan dalam mengajar itu adalah atau mestinya adalah rekomendasi dari hasil assessment. Ini kata kunci. Ya, saya ulang-ulang. Jadi metode yang Bapak Ibu gunakan pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran itu adalah hasil rekomendasi dari hasil assessment. Idealnya begitu. Jadi bukan memasang sekehendak kita guru. Saya mau pakai ini besok kayaknya menarik nih. Metode ini mau saya praktekkan. Padahal belum assessment dulu, belum tentu cocok ya. Jadi metode ini adalah dari hasil assessment. Itu idealnya Bapak Ibu. Apakah harus begitu ya? Mestinya harus, namanya juga ideal ya. Tapi jika ada kasus ternyata Bapak Ibu menggunakan metode dari hasil keinginan Bapak Ibu sendiri karena baru memperoleh ilmu tentang metode misalnya ya, tapi ternyata dipakai hasilnya bagus, yaitu artinya Bapak Ibu pas ngepasi keberuntungan gitu ya. Tapi yang baik adalah di assessment dulu, baru nanti rekomendasinya, oh ini kalau hasil assessment ini cocok loh pakai metode ini, oh ini pas pakai think, pair, and share, atau ini cocok pakai misalnya jigsaw, oh ini cocok loh pakai marketplace activity misalnya. Jadi begitu. Nah, sepanjang saya praktek dan saya membelajarkan tentang metodologi pembelajaran kepada para guru gitu ya, memang beberapa metode direkomendasikan untuk diferensiasi. Misalnya marketplace activity. Marketplace activity MPA sudah pernah mendengar ya Bapak Ibu ya? Sudah sering mempraktekkan? Coba dijawab. Sudah sering mempraktekkan itu atau baru mendengar atau gimana? Sudah pernah. Sudah pernah. Bu Yuhana, sudah pernah? Halo Bu Yuhana. Oh, kok Bu Yuhana sih? Bu Yuhana kayaknya nggak tampak videonya ya. Oke deh, baik. Yang jelas sudah pernah ya. Rata-rata mungkin sudah pernah. Nah, MPA ini Bapak Ibu, Marketplace Activity ini nanti dalam prakteknya menggunakan teknik yang bermacam-macam. Bisa menggunakan teknik yang bermacam-macam. Sekian banyak teknik bisa digunakan untuk MPA ini. Kalau dasar kerjanya kan metode MPA ini bagaimana di dalam kelas itu dibentuk kelompok-kelompok kecil, small group discussion gitu ya. Kemudian dari small group discussion ini mereka membicarakan tentang tema yang sudah dibagi-bagi oleh guru. Lantas setelah itu nanti diberi kesempatan oleh guru untuk saling
bertukar informasi dengan teman-teman yang lainnya. Misalnya sebelumnya dengan ini dulu, apa namanya, dengan karya berjalan, itu akan sangat bagus. Nah, setelah itu nanti, setelah mengambil informasi-informasi, ini sekaligus untuk assessment Bapak Ibu. Assessment misalnya begini, oh di kelompok sana ternyata dia unggul di bagian ini, tapi kurang di bagian ini. Nanti di treatment pada saat MPI-nya ini jalan. Jadi banyak teknik, banyak cara-cara yang dilakukan untuk mengantarkan metode marketplace activity. Nah, nanti pada saat betul-betul inti atau substansi dari marketplace activity ini adalah berupa pasar-pasar atau toko-toko dari masing-masing grup itu tadi, ya, dari masing-masing grup. Misalnya satu grup ini dikasih tema apa sama gurunya, kemudian nanti grup yang lain apa, kemudian nanti satu orang di situ tugas sebagai penjaga toko informasi atau narasumber, ya, katakanlah narasumber, atau nanti yang lainnya untuk belanja ke kelompok yang lain, begitu. Nah, itu sudah mencerminkan di situ ada diferensiasi. Setiap kelompok nanti juga menyampaikan materinya itu berbeda-beda sesuai dengan kecenderungan dari kelompok itu. Misalnya kelompok ini dia di seninya bagus, nah nanti dia akan diberi tugas misalnya dengan cara proyeknya yang seni, bernuansa seni, begitu ya, seperti itu. Sebentar, saya ini kan dulu map. Nah, ini nih sini. Sebentar ya, saya ini kan dulu, saya akan tampilkan. Saya akan tampilkan biar saya nggak ngoceh terus, gitu. Saya akan share dulu. Sebentar. Sebentar. Apakah suaranya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar ya. Oke. Ini di sini contoh bagaimana melayani, memfasilitasi peserta didik yang banyak sekali perbedaan-perbedaan dari sisi materi, dari sisi gaya belajar mereka, dengan mind map yang dipadu dengan marketplace activity dan sekian banyak teknik dan metode. Ini biar ini ya. Bentar. Saya ini dulu. Lama ya. Nah, ini. Oke ya, baik. Sudah tertutup ya. Sudah tidak ada suara lagi ya. Oke, baik. Ya. Ini tadi sebetulnya begini, dasar pemikirannya. Anak-anak yang tadi tampaknya biasa-biasa saja, sepertinya tidak ada yang berkebutuhan khusus kok. Tapi ternyata setelah di assessment, itu ada anak-anak yang sama sekali dia nggak mau mendengarkan. Dia lebih seneng sepertinya utak-atik.
kecenderungannya kinestetik ya, kinestetik. Jadi anak-anak ini di kelas itu cenderung kalau menurut orang lain itu mengganggu gitu, atau menurut guru itu mengganggu. Tapi ternyata dia masuk belajarnya itu saat dia difasilitasi dengan cara yang tadi itu, misalnya mobile gitu ya. Dia bergerak, jangan dikasih duduk gitu, jangan dikasih diam gitu. Nah, coba bayangkan di tempat Bapak Ibu mengajar tentunya seperti itu. Maka dari itu, dengan alasan seperti itu, modulnya Bapak Ibu ini mestinya ada opsi. Ya, ada opsi. Ada opsi misalnya begini kata-katanya. Misalnya tadi seperti Bu Homsa itu, temanya tentang apa ya Bu Homsa tadi ya? Iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul misalnya peserta didik dengan menggunakan mind map dapat memahami bagaimana perbedaan Nabi dengan Rasul misalnya. Terus opsi yang lain untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan apa bisa dengan apa begitu. Ini salah satu opsi atau 3 opsi. Begitu caranya. Jadi modul itu tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan bahwa ini kalau ini kecenderungannya di sini maka beda ininya beda modulnya, tidak. Yang penting ada opsi-opsi untuk memfasilitasi mereka. Itu sudah diferensiasi namanya. Jadi ciri khasnya adalah ada beberapa opsi. Itu sudah ciri khas diferensiasi. Jadi kalau modul Bapak Ibu sudah seperti itu, artinya sudah direkomendasikan menjadi modul yang berdiferensiasi. Begitu. Demikian pula pada saat membuat asesmennya, Bapak Ibu. Saat tadi Bu Homsa sudah sampai ke asesmen belum ya Bu Homsa? Sudah, Ibu. Sudah ya, sudah sampai ke asesmen ya, sudah utuh ya. Nah, demikian pula pada asesmen. Di asesmen itu ada opsi. Ada opsi misalnya silakan pilih anak-anak yang mau menggunakan mind map, yang mau menggunakan penilaiannya itu misalnya langsung observasi ke lapangan, yang anak-anak menjawab langsung dengan tulisan, terserah, atau anak-anak yang menjawab dengan video. Nah, itu opsi namanya. Opsi memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyalurkan kebutuhannya. Ini di assessment-nya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, pembelajaran PAI itu tidak perlu muluk-muluk. Tapi yang penting adalah bagaimana materi itu sampai menyentuh hati, menyentuh jiwa, sehingga bisa bisa mewarnai kehidupannya, mewarnai perilakunya. Tapi bagaimana sih cara menyentuh kolbunya itu, jiwanya itu kan yang sulit. Nah, cara menyentuh kolbu dan jiwanya itulah guru harus kreatif menggunakan metode-metode. Jadi atorikotu ahamu minal maddah, bahwa metode itu lebih penting dari materi dalam konteks ini, sungguh benar dalam konteks ini, dalam konteks diferensiasi ini. Maka dari itu guru-guru, Bapak Ibu guru itu terus mengeksplorkan diri gitu ya, bereksplorasi agar terus terasah untuk mengimplementasikan metode. Jadi di modul itu intinya itu Bapak Ibu sebetulnya. Kalau masalah urutan begini begitu sudah saya jelaskan kemarin kok. Bahwa modul ajar secara sederhana itu seperti itu. Tidak perlu Bapak Ibu sampai sampai pusing 7 keliling memikirkan bagaimana modul ajar yang ideal gitu ya. Yang ideal itu bagus sekali. Tetapi jika modul itu tidak diperlakukan oleh Bapak Ibu hanya sebagai tulisan saja, tidak ada relevansinya antara modul dengan guru mengajarnya, ini juga mubazir gitu ya, mubazir. Maka dari itu Bapak Ibu mestinya berpikir bahwa di modul itu bagus, ideal, tetapi akan lebih bagus jika
modul tidak usah terlalu muluk-muluk, tetapi Bapak Ibu praktek dalam pembelajarannya melampaui modul itu. Kalau sesuai gimana Bu? Ya enggak apa-apa, berarti sesuai ekspektasi. Kalau di bawah modul jeleknya gimana Bu? Itu namanya rendah, di bawah ekspektasi. Kalau di RHK itu ya berarti nilainya kurang. Kalau di SKP ya berarti nilainya kurang, artinya Bapak Ibu susah naik pangkatnya kalau yang pegawai negeri. Tapi kita membuat ini bukan semata untuk kepentingan naik pangkat ya Bapak Ibu ya. Tapi tadi kembali ke niat awal untuk mencari ilmu begitu. Nah, kalau Bapak Ibu mengajarnya kok melampaui modul, artinya di modul misalnya Bapak Ibu diferensiasinya itu baru misalnya skornya 50 misalnya. Kok Bapak Ibu ngajarnya ternyata diferensiasi banget gitu ya, sampai skornya itu 100. Itu namanya melampaui target atau di atas ekspektasi. Itu begitu Bapak Ibu, yang paling penting adalah begitu. Sementara mungkin itu dulu. Bu Homsah, selamat, udah bagus sekali modulnya. Nanti tinggal memberikan opsi-opsi ya Bu Homsah ya. Opsi untuk menandai bahwa itu diferensiasi begitu. Itu aja sih koreksinya, yang lainnya udah bagus-bagus semuanya gitu. Oke, silakan Bu Herni dilanjut, barangkali ada teman-teman yang mau presentasi lagi. Kita beri kesempatan satu lagi ya Bu Hidayati, terima kasih atas penyampaian hasil telaah dari RPP yang tadi atau modul ajar yang tadi disampaikan oleh Bu Homsiah. Yang tadi yang Bu Homsiah ya, bukan Bu Homsah ya. Yang saya tangkap, terus Bu Inung. Yang saya tangkap dari apa yang saya Bu Inung adalah metode yang digunakan adalah hasil dari rekomendasi asesmen awal, Iya. Kemudian kita bisa menentukan metode apa yang digunakan. Kalau tadi dari hasil telaah dari Bu Inung, diferensiasi yang disampaikan oleh Bu Homsah belum kelihatan secara utuh karena baru putus-putus ya Bu Herni. Mungkin nggak stabil tapi kalau dilihat keinginannya itu awal kan adalah Bu Homsah ingin melihat berdiferensiasi proses ada yang dari buku dan ada yang dari HP, tapi kelihatannya semuanya tadi berasal dari sama, tidak ada perbedaan. Kemudian yang berikutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan lagi telaah modul ajar yang akan ditelaah oleh Ibu Inung. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau menyampaikan? Monggo, saya persilakan untuk share screen tentang modul ajar yang ingin ditelaah pada hari ini yang kita tahu perbedaannya. Iya. Yang mau menyampaikan? Bu Yuhan mau menyampaikan mungkin? Monggo. Ini kemudian alhamdulillah yang hadir ini Jakarta juga sudah hadir. Ibu Yuhan suaranya mungkin perlu dibuka Bu Herni. Bu Yohan, mana? Oke, Bu Yohan, monggo Bu Yohan. Dibuka dulu Bu Yohan. Tidak saya semut itu. Iya, atau tidak mau bertanya. Bu Yohan mungkin mau bertanya? Ini tidak saya Iya, mungkin ini perangkatnya tidak disetting untuk mengizinkan suara. Sebentar, saya perangkatnya Bu Yuhan ya, mungkin begitu. Kan saya semuanya sudah. Iya, mungkin dari perangkat Bu Yuhannya yang belum disetting untuk suara. Monggo yang mau share modul ajar, mumpung masih ada kesempatan satu lagi.
Kami persilakan. Oh, ternyata semuanya ingin menerima informasi ini. Iya ya, semuanya ingin informasi. Yeah. Ada yang ingin berbagi? Monggo. Menunggu informasi. Yeah, monggo yang mau share. Tadi kan Bu Homsyah dari SMP, kemarin Pak Ade dari SMP, mungkin yang dari SD atau dari SMA, SMK, monggo kami persilakan untuk share RPP. Iya, tadi SMP ya, kemarin SMA. Kalau bisa hari ini SD gitu. Belum ini SD, monggo. Yang SD belum Belum memberikan. ada, Bu. Belum ada. Bu Yana belum ada. Monggo yang lainnya, monggo kami persilakan. Belum ada, Bu. Mana punya aku tadi. Belum ada yang berbagi RPP. Oh ya, Bu Herni. Oh ada, silakan. Silakan. Gimana? Masih mengangkat tangan, gimana? Teman-teman ada yang mau memberikan? Mungkin Pak Ade mau menyampaikan juga tuh. Pak Ade kayaknya tadi mau menambah Pak Ade. Oh. Monggo mungkin Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Wadah Sepi nih, nggak ada yang mau berbagi. Iya betul. Saya kemarin udah berbagi. Ini Bu Inung, terima kasih, dan Ibu Bunda Herni yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk selalu belajar dan memfasilitasi teman-teman guru PAI di seluruh Indonesia jadinya ya. Yang tadinya awal hanya untuk Jawa Tengah, ternyata melebihi ekspektasi seperti yang Ibu Inung sampaikan tadi. Jadi komunitas ini ternyata diminati oleh guru-guru PAI dari berbagai daerah. Saya sangat bangga sekali ini. Saya merasa bahagia sekali tentunya. Dan tentunya Bu Herni Zurniasi ini yang sangat luar biasa karena selalu memberikan motivasi untuk kami. Terima kasih Bunda Herni, Ibu Inung juga. Ibu, yang mau saya tanyakan ini, Ibu kan tanyakan sih, saya udah sharing aja mungkin. Iya betul, silakan. Terkait dengan berdiferensiasi itu kan katanya kan, bukan katanya lagi ya, maksudnya yang kita pahami itu banyak peserta didik kita itu yang memiliki berbagai macam perbedaan ya kan. Tapi kan kalau dari pandangan saya sendiri, kalau misalkan mengajarkan siswa atau peserta didik itu hanya pada satu, misalkan pada media pembelajarannya ya satu gitu misalkan ya, ada siswa yang hanya metode visual saja, sebenarnya kan kayaknya itu nggak mungkin gitu loh menurut saya deh. Nggak mungkin hanya itu saja gitu, pasti nggak cukup banyak visual gitu, pasti harus ada dukungan yang lainnya kayak misalkan audionya, kemudian gambar kayak gitu. Apalagi yang cuma teks, saya kan butuh yang namanya itu penjelasan gitu. Berarti menurut saya diferensiasi juga masih butuh gitu loh, yang namanya metode-metode yang lainnya. Misalnya kayak metode yang khas banget sama ini kan pasti itu harus diterapkan di situ. Contohnya begini yang sederhana, kita mau mengajari siswa itu mengaji kan, membaca Al-Quran gitu kan, tentunya nggak cuma cukup, ada yang nggak cuma cukup mendengarkan, kadang ya harus semuanya. Kemudian penjelasan perlu tentunya penjelasan itu kan nggak harus, maksudnya
tidak cukup dengan penjelasan teks saja gitu. Pasti yang teks saja itu pasti membutuhkan yang namanya penjelasan gitu. Penjelasan itu ya lewatnya audio itu audionya mau lewat dari media elektronik ataupun dari guru itu sendiri. Itu menurut hemat pandangan saya terkait dengan berdiferensiasi. Monggo Ibu Inung atau Ibu Bunda Erni atau yang lainnya mau menanggapi curhatan saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade Irawan ini. Bu Inung, memang saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ade. Kalau dulu itu guru agama itu terkenal dengan guru yang dipinggirkan dulu, sebelum adanya kurikulum 13 dan juga adanya kurikulum Merdeka. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun akhir ini, itu guru agama sudah mulai menunjukkan, gampang saya mulai unjuk gigi. Terbukti dengan ketika kami sering mendengar dari para fasilitator kurikulum Merdeka yang menunjukkan bahwa guru agama sekarang itu sudah terbukti sudah bisa mampu bersaing dengan yang lain. Nah, ini memang ada beberapa guru, khususnya yang umum di SD, SMP maupun SMA, seperti yang kemarin kita diskusikan, kadang-kadang masih kesulitan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena sampai sekarang masih melekat yang namanya guru agama memang lebih cenderung berat kepada metode ceramah. Jadi karena dengan alasan kalau ceramah kan kalau dengan seperti dikatakan ada think, pair, share, kemudian ada marketplace activity, atau mungkin kalau saya sering menggunakan juga dengan bermain game atau bermain puzzle, itu terkadang lebih asik dengan bermainnya, asik dengan materi, dengan pembelajarannya, tapi materi pembelajarannya dianggap sebagai guru, karena guru masih banyak yang belum puas untuk menyampaikan ini nggak kena ini materi utamanya. Jadi pesan utama sebagai guru agama itu belum sampai. Memang terkadang masih muncul seperti itu. Ya, itu dari tanggapan dari Pak Ade. Mungkin sebelum sampai kepada Bu Inung, ada lagi yang mau memberi tanggapan? Kayaknya tidak ada nih. Nggak ada, kami persilakan kepada Bu Inung untuk menyampaikan atau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ade. Monggo Bu Inung. Jadi betul ya Pak Ade, Bu Herni, kesan guru-guru PAI itu melekat itu ya ceramah. Mungkin karena memang materi-materi PAI itu enak banget ya. Juga Bapak Ibu bisa jadi baliho, ustaz,
gimana meletakkan metode ceramahnya itu Bu dalam presensi karena biar Iya, karena kan tidak teks yang misalkan siswanya teks saja terus kemudian hanya pada visual saja kan kayaknya gitu. Ya, jadi metode atau teknik-teknik ceramah itu sangat berguna untuk diferensiasi untuk anak-anak yang cenderungannya dia lebih ke speak contest, jadi dia lebih senang ngomong gitu, ngomong aja kalau diajar tuh ngomong terus, udah kasih kesempatan dia sebagai ceramah, dia kasih kesempatan kasih tema, udah kamu nanti bawakan ini ya, dia pasti akan sangat senang, passionnya mungkin di situ. Jadi ceramah itu ya salah satu cara untuk memfasilitasi anak-anak. Jadi bukan berarti ceramah gak boleh dipakai, boleh lah, tapi yang perlu ceramah gitu maksudnya. Dengan diferensiasinya memungkinkan justru ceramah ini mungkin ada anak yang cenderung seperti itu. Saya juga punya pengalaman begini, saya sebenarnya anak-anak yang saya tantang dulu dinilai gitu. Ini anak-anak silakan ini materi misalnya begini, kalau di SMA itu ada materi menghindari perbuatan zina ya, menghindari perbuatan zina kalau nggak salah, jangan zina lah, menghindari perbuatan tercela gitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 3 tema besar itu anak-anak saya kasih kesempatan, silakan anak-anak yang mau menggunakan nanti saat menyampaikan ini gagasan menggunakan tulisan, berarti kalian membuat artikel ya, semacam artikel atau makalah gitu, kita bimbing tentang itu. Kemudian ada anak-anak yang dia lebih suka dengan ceramah, udah silakan kalian cari teks-teks tentang itu, kalian bawakan nanti di depan. Bagus ternyata isinya itu, tidak disangka anak-anak yang dengan ceramah itu bagus. Ini artinya apa? Artinya ceramah ini justru menjadi peluang diferensiasi untuk anak yang memang kebutuhannya di situ, Pak Ade. Iya. Caranya begitu, cara untuk memanfaatkan kelebihan ceramah itu di situ. Karena ada anak yang memang visinya dia mungkin nanti kalau akan dimodali menjadi pusat show gitu ya, kan memang ceramah itu masih dibutuhkan banget kan gitu. Walaupun sekarang ini para publik juga rupanya memixkan menggunakan mixed method. Jadi misalnya dia ceramah cukup, dia masih bawa seni, ada grup kado, ada grup qasidah, ada grup musik band gitu ya, cukup itu dia masih bawa misalnya pelawak gitu ya, pelawak yang dalam konteks mungkin yang berkaitan dengan agama gitu. Jadi sekarang Bali pun sudah berinovasi, tidak hanya sekedar ceramah saja, ceramah saja juga bosan kan. Itu diferensiasi itu sudah merambah kemana-mana, dan itu memang sebuah keniscayaan karena itu adalah kecenderungan manusia yang dibekali oleh Allah dan harus dikembangkan potensinya gitu. Begitu ya. Iya. Terima kasih Bu Inung. Kalau pengalaman saya pribadi nih Bu, benar ya? Kalau kesempatan untuk berceramah itu justru kami tempatkan pada klarifikasi. Jadi saat saya mengklarifikasi ada pertanyaan, saya mengklarifikasi itu, saya gunakan kesempatan untuk menjelaskan tentang materi yang disampaikan pada materi tersebut. Jadi misalnya ini kalau tadi Bu Hamzah itu mempelajari iman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi dan Rasul itu melalui think, pair, and share. Kalau saya justru pada today I'm a teacher, saya gitu. Jadi pada hari itu setiap saya membagi siswa menjadi, karena saya kelas 32, ada yang 30, itu saya membagi satu, misalnya absen 1, dia akan bertugas menceritakan Nabi Adam.
Yang ke-25 25 itu Nabi Muhammad. 26 sampai seterusnya saya minta mereka bercerita nabi selain yang ada dalam 25 itu. Nabi Hai, saat mereka memaparkan materinya, itu kan boleh mencari dimanapun, boleh lewat video, boleh lewat buku dan sebagainya. Nah, setelah mereka bercerita, itu kesempatan bagi saya untuk mengklarifikasi yang mereka sampaikan betul atau salah. Saya sisipkan tentang perbedaan Nabi dan Rasul, saya sisipkan tentang tugas Nabi dan Rasul. Itu yang saya sampaikan di kelas itu, berbagi praktek baik saya, sehingga saya juga tetap tidak bisa kalau saya nggak ceramah ya, meskipun batasi diawali dengan mereka beraction dulu, baru kita yang terakhir. Ya, bagaimanapun kan memang saya tadi guru agama melekat dengan ceramah. Yang mungkin perlu dihindari itu jika ceramah itu hampir full Ya. dalam mengajar gitu. Coba dulu kan gitu. Ya, betul gitu. Meskipun nanti ada orang yang bicara, tapi dulu ternyata siswanya ada sukses gitu ya, terlepas dari itu. Kan pada zamannya berbeda dengan sekarang ini gitu kan. Yeah. Seperti itu. Gimana? Bagus tuh, bagus banget. Baik. Bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Nanti dipraktikkan juga seperti itu. Terima kasih. Pak Adi gimana? Dikasih kesempatan barangkali ada teman yang ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran, meskipun tidak ada RPP-nya nih, tidak apa-apa. Yang penting berbagi metodenya dan sebagainya. Monggo, mungkin ada Pak Mustamiuddin yang dari jauh sana masih ikut bergabung, alhamdulillah. Mungkin ada Pak Tengku ya, Pak Tengku Muhammad ini kok dari bahasanya Aceh ini, atau dari Ibu AOD Amrawati, atau mungkin desanya ini yang baru itu mungkin Bu Erlena, monggo, mungkin, atau Pak Edi Yudiarto, Pak Giantoro, Bu Anggreni mungkin mau berbagi praktek baik. Kami persilakan pada hari ini. Tadi sudah Pak Adi sudah berbagi, mungkin yang lainnya monggo. Diskusi kita pada hari ini terkait dengan RPP, meskipun yang disampaikan itu bukan RPP-nya, tapi metode pembelajarnya. Monggo. Ada yang mau berbagi? Bu Solihana? Mungkin mau berbagi? Bapak Ibu, kita komunitas belajar untuk kita, dari kita, untuk kita bersama. Mungkin ada yang mau berbagi praktek baik, monggo Bapak Ibu, kami persilakan. Masih malu. sambil santai-santai mungkin rebahan juga gitu ya, karena waktunya istirahat yang mengapa ya. Yang penting semangat untuk menggali ilmu tetap ada begitu. Pak Tengku kayaknya mau bicara apa ya? Pak Tengku, kami persilakan, mungkin mau sharing dengan kita bersama, Pak Tengku Muhammad. Monggo Pak Tengku kalau mau bergabung. Bu Yohana ini sudah angkat tangan. Oh, Muhammad Cut. Tengku Muhammad Cut. Monggo Pak. Bapak. Mungkin silakan, kami persilakan untuk Pak Tengku. Ya. Oh, ini belum dibuka Pak. Moodnya. Nggak bisa Pak, mood. Oke, Pak Tengku tidak jadi bertanya. Mungkin yang lainnya, monggo. Bu Yohana mau bertanya, monggo. Silakan Bu Yohana. Mau berbagi? Ya, oke. Saya juga mohon maaf untuk malam ini sepertinya tidak bisa malam karena saya juga akan perjalanan lagi ke Bandung. Wah, Bu Hani, hari ini Bu Inung sudah siap untuk
Makasih nggih. masih banjir. Jadi tadi guru-guru sudah pada mengumpulkan donasi yang alhamdulillah tidak disangka-sangka ternyata sangat luar biasa ya. Dan ini nanti saya berangkat ini sehingga tapi nggak apa-apa, saya masih melayani kalau ada teman-teman yang mau mungkin sekedar konfirmasi apa Monggo mau ada yang mau tanyakan, monggo. Di situ juga sudah ada jamret yang saya share tentang refleksi kita pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu siap untuk sambil berdiskusi, sambil mengisi jamret kita pada hari ini tentang terkait dengan refleksi kita pada malam hari ini. Ini Bu Inung, ini ada usulan bagaimana kalau tidak malam hari, Bu Inung bisa menjadikan waktu untuk selain malam hari, bisa tidak Bu Inung? ya. Coba nanti saya cari waktu kalau memang itu keinginan Bapak Ibu, saya bisa akan ya. Yang penting Bapak Ibu semangat belajar terus begitu. Ya, terima kasih Bu Inung. Ini sudah ada, kalau nggak ada diskusi, monggo Bapak Ibu silakan mengisi chat jamret pada bisa di situ sebagai ya di kolom chat sebagai panduan bagi kami untuk refleksi pertemuan hari ini, apa yang harus kami bagi, termasuk juga apa keinginan Bapak Ibu semua untuk pertemuan berikutnya. Memang hari ini kita masih belajar sampai besok masih belajar tentang modul ajar, telah modul ajar. Dalam panduan komunitas paling tidak memang harus ada 3 kali pertemuan minimal. Kita bertemu untuk membahas satu materi untuk dapat diikuti oleh kita semua. Sebelum nanti setelah minggu depan kita mungkin pembelajarannya sudah ganti materi lagi yang nanti apa yang kita bahas berdasarkan keinginan dari Bapak Ibu yang ada dalam chat jamret yang sudah kami share sebagai panduan kami untuk jalannya kelas berikutnya. Ya, di sini ya apa namanya? Ya, ada minimal kemajuan dari kita bersama. Bu Inung, sebentar saya lihat ada itu sudah. Namanya ini Bapak Ibu nggih, jangan namanya siapa yang sedang isi siapa, mohon untuk diisi. Biar kami tahu di atas itu siapa yang sudah alhamdulillah banyak dapat ilmunya. Kemudian ada 4 pertanyaan yang paling akhir itu adalah bagaimana kegiatan komunitas belajar pada malam hari ini khusus untuk guru pendidikan agama Islam. Bapak Ibu di Kombel itu anggota Kombel kita sudah mencapai 82, tapi yang aktif pada hari ini tadi sudah mencapai 40 di separuhnya, mungkin yang separuh sudah kemarin. Diharapkan keaktifan Bapak Ibu semua untuk kegiatan Kombel agar bisa eksis tetap akses ada di PMM. Ya, banyak sekali kemarin yang bertambah, banyak juga itu dari Maluku ya Bu Erni ya. Banyak Bu, ini dari tadi tambah dari Jakarta. Nggih, Semarang juga ada. Nih, alhamdulillah sudah tambah. Ya, mungkin nanti akan diisi teman-teman. Atau ya teman-teman apa sudah terbiasa dengan menggunakan Jamboard dan lain-lain seperti ini? Kayaknya belum ya. Mungkin ya karena banyak yang mengisi ya. Jadi mungkin belum familiar. Bapak Ibu cuma tinggal membuka di linknya. Tapi nah disinilah Bapak Ibu kita Kombel ini tidak hanya belajar tentang materi yang disampaikan Bu Inung, belajar bagaimana mengenal beberapa metode, beberapa media gitu.
ini dulu sebentar. Barangkali butuh apa ya, semacam ini mungkin share gitu ya, perlu juga coba teman-teman, mungkin ada yang masih bingung karena cara membuat jempol gitu ya. Tadi kulitnya ya Beb ya, samping itu dibuka, klik untungnya seperti ini Ibu. Untungnya adalah papan jempol namanya ini, papan jempol. Papan jempol ini sudah ada tulisannya tadi bagaimana perasaan Anda hari ini. Nah, Bapak Ibu kan harus menjawab tuh. Kalau di HP itu ada tanda pensil biru, itu langsung diklik. Nanti muncul tambah kalau sudah diklik pensil birunya. Setelah tambah baru nanti ada seperti ini. Ada apa namanya? Ada tutur, ada alat pulpen, ada penghapus, ada sticky note. Dan ini yang dipakai sama Bu Warni ini sticky note namanya. Sticky note ini bisa untuk menulis kayak dulu itu kalau kita manual itu pakai kertas origami ya. Sekarang pakainya ini, pakai kertas origami tapi virtual di papan jempol. Nah, seperti ini kalau sudah klik sticky note maka akan muncul banyak pilihan warna nih Bapak Ibu. Tinggal pilih saja Bapak Ibu mau pilih warna hijau-hijau, biru-biru, kuning-kuning. Nah, tinggal pilih saja. Tinggal ditulis di sini, ditulis senang sekali, sedih atau apa, atau mungkin bosan atau apa gitu. Baru setelah itu share, udah klik nih sudah muncul ya. Ini namanya papan jempol. Nah, seperti itu. Itu Bu Erni. J, terima kasih. Yang mengisi masih baru sedikit J, jadi